Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Sebelum membahas topik kita, mohon dukungannya untuk mengklik tombol-tombol yang ada di bawah. Semuanya adalah gratis. Kalau kita melihat latar dari layar ini, tampak jelas orang langsung mengaitkan Islam itu identik dengan perang, identik dengan kekerasan. Nah, tentu ini semua ada dasarnya, ya, karena pilar agama Islam itu adalah Al-Quran. Maka studi kita kali ini adalah membahas surah Al-Baqarah ayat 216. Kalau kita membuka kitab Al-Quran, merujuk pada surah Al-Baqarah ayat 216, maka kita akan menemukan kalimat sebagai berikut. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Ini merupakan kalimat pertama dari penggalan kalimat yang cukup panjang pada ayat 216. Ya, umat Islam yakin ini merupakan wahyu perkataan Allah. Ya, nah dari sini tampak jelas bahwa perang itu merupakan kewajiban. Ya, merupakan kewajiban. Ya, nah, kewajiban perang ini merupakan perintah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, menjadi pertanyaannya ya, kira-kira apa manfaat dari perang tersebut? Kalau kita menelusuri ayat-ayat perang yang ada dalam Al-Qur'an yang jumlahnya bisa ratusan, ya, kita dapat menemukan setidaknya dua manfaatnya, yaitu rampasan perang dan pahala surgawi. Ya, kalau rampasan perang itu ya misalnya seperti benda-benda materi, budak ataupun wanita. Ya, jadi dengan berperang orang mendapatkan jarahan, ya, jarahan benar-benar. Ini bisa meningkatkan ekonomi keluarga, bisa mendapatkan budak. Ya, budak itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Perempuan ini bisa dikaitkan dengan seksual. Ya, nah manfaat lain adalah pahala surgawi. Ya, dan di surga orang akan mendapatkan bidadari dan juga gadis yang montok. Nah, ini ada dalam Al-Quran ya. Ini bukan karangan. Ya, gadis montok ini ada dalam surah An-Naba. Ya, nah pertanyaan berikut, siapa yang harus diperangi? Ya, nah, sekali lagi, kalau kita menelusuri ayat-ayat perang yang ada dalam Al-Quran, maka sasaran perang umat Islam itu adalah orang kafir atau juga orang Islam yang tidak menjalankan kewajiban agamanya. Ya, ah, misalnya orang Islam yang bertemanan dengan orang kafir, ya, atau tidak membela orang Muslim, ya, ini akan dilihat sebagai togut. Yang togut ini harus diperangi, ya. Makanya tidak heran teroris menyerang juga apa pemerintahan Indonesia karena apa? Pemerintahan dilihat sebagai togut kafir atau polisi itu, ya. Nah, nah, berhadapan dengan kajian di atas, ya, sering kita mendengar pembelaan dari baik itu ulama maupun umat Islam sendiri, ya. Pembelaan ini lebih berkesan apologetis dan juga rasionalisasi, ya. Setidak-tidaknya ada tiga poin penting apologetis dan rasionalisasi Islam. Yang pertama, mereka mengatakan, oh, bahasa Arab itu sulit sehingga tidak bisa dimaknai seperti itu. Demikian seringkali mereka mengatakan. Nah, untuk itu saya coba mau membuat perbandingan dari dua ayat Al-Quran. Sama-sama dari surah Al-Baqarah. Ya. Nah, yang pertama itu, Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain dia. Ini ayat 163. Dan terhadap ayat ini seringkali ditafsirkan bahwa Tuhan itu hanya satu. Tuhan itu Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sesuai seperti apa yang tertulis dan tidak ada
Ini sama-sama juga bahasa Arab dan tidak ada kesulitan. Kenapa yang di bawah diwajibkan perang dikatakan sulit bahasa Arabnya? Padahal tertulis seperti yang itu. Jadi logika ya, logika apologetis rasionalisasi Islam itu tidak sama sekali tidak mendasar ya. Ah, Poin yang kedua adalah konteks waktu. Mereka mengatakan bahwa kewajiban perang itu hanya berlaku pada masa Nabi ya. Dengan kata lain saat ini tidak lagi berlaku. Nah, pembelaan seperti ini itu membuat wahyu Allah itu mati. Dia tidak relevan lagi untuk masa sekarang. Oleh karena itu, untuk apa lagi ditulis dalam Al-Quran? Hal ini justru menyebabkan bahwa Allah itu tidak kekal. Karena kalau Allah itu kekal, maka kekal juga wahyunya. Ya, nah sekali lagi bentuk pembelaan Islam ini tidak masuk akal. Nah, yang ketiga, makna baru. Ya, mereka mengatakan bahwa perang itu harus dimaknai dengan yang baru. Misalnya, bersaing dalam kebaikan, ya, atau melawan ajakan orang kafir, ajakan sesat orang-orang kafir. Seringkali tafsiran-tafsiran baru, ya. Harus dilihat bahwa tafsiran ini, makna baru ini jelas-jelas bertentangan dengan maksud Allah. Karena apa? Karena apa yang dikatakan Allah itu perang adalah perang, ya, di mana dalam perang itu ada kekerasan, ada tindakan membunuh, ada kematian, ada cedera, ya. Untuk membuktikan ini, saya akan kutip 2 ayat saja, ya. Yang pertama dari surah An-Nisa. Barang siapa berperang di jalan Allah, lalu gugur. Gugur itu mati. Berarti ya perang yang dimaksud Allah, ya perang. Atau contoh lain, misalnya dari surah At-Taubah, ya. Sehingga mereka membunuh dan terbunuh. Jadi perang itu adalah perang. Tidak bisa dimaknai baru. Ya. Nah, dari kajian kita di atas, ya, diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Ini merupakan kewajiban berperang untuk umat Islam. Nah, agar wahyu Allah ini tetap hidup, maka mau tidak mau umat Islam harus menciptakan perang. Ya, harus mau tidak mau. Hal inilah yang menyebabkan Islam itu identik dengan agama perang. Bukan hanya sekedar bahwa boleh berperang, tetapi juga umat Islam harus membuat perang. Itu. Inilah yang menyebabkan Islam sebagai agama perang. Bukan sekedar boleh, tetapi juga harus membuat perang. Inilah yang menjadi dasar lahirnya terorisme, adanya aksi razia, adanya radikalisme. Ya, terorisme itu menyasar tidak hanya kepada orang kafir, tetapi juga orang-orang Islam yang dianggap kafir. Razia, kita tentu ingat waktu masih getol-getolnya FPI di bulan Ramadan, selalu FPI selalu mengadakan razia ke tempat-tempat hiburan. Nah, ini bentuk perang. Karena dalam razia itu mereka mendapatkan rampasan perang. Itu. Dan adanya bentuk-bentuk radikalisme Islam lainnya. Nah, semuanya ini, ya, dari semuanya ini kita dapat bertanya, sungguhkah surah Al-Baqarah ayat 216 ini merupakan wahyu Allah? Ya, jika memang ini merupakan wahyu Allah, maka Allah Subhanahu wa taala ini adalah Allah yang suka berperang. Demikianlah studi kita kali ini. Semoga mendatangkan pencerahan bagi Anda. Sekian dan terima kasih.